Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelainan pada sistem pernapasan dan pencernaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najmi Zikra dari kelas B7 Sains dan Medis dan mata pelajaran Biologi. Nah, apa itu kelainan pada sistem pernapasan dan sistem pencernaan? Kelainan adalah kondisi di mana organ-organ tubuh tidak berfungsi dengan baik. Apabila terjadi pada sistem pernapasan, akan mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan bernapas. Dan jika terjadi pada sistem pencernaan, maka sistem pencernaan tidak dapat menerima dan mencerna makanan dengan sempurna. Saya akan menjelaskan masing-masing satu contoh pada kelainan sistem pernapasan dan pencernaan. Contoh yang pertama ada tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan salah satu kelainan pada sistem pernapasan. Penyakit ini menular akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang umumnya menyerang paru-paru, tapi dia juga dapat menyerang organ tubuh yang lainnya. Kemudian ada gejala dari tuberkulosis, yaitu batuk yang berlangsung lama 3 minggu atau lebih, batuk disertai dahak atau batuk darah, nyeri dada saat bernapas atau batuk, berkeringat di malam hari, hilang nafsu makan, penurunan berat badan, demam dan menggigil. Lalu, apa sih penyebab dari tuberkulosis ini? Yang pertama, menghirup udara yang terkontaminasi bakteri tersebut. Yang kedua, melalui percikan air liur atau droplet ketika pengidap berbicara, batuk, atau bersin. Ketiga, orang yang tinggal di pemukiman padat dan kumuh. Yang keempat, petugas medis yang sering merawat penderita tuberkulosis. Yang kelima, perokok. Yang keenam, orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Yang ketujuh, orang dengan mengalami kekurangan gizi. Yang terakhir adalah penderita penyakit ginjal stadium lanjut. Tentu saja ada pencegahan yang bisa kita lakukan untuk menghindari tuberkulosis. Tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa. Jangan membuang dahak atau meludah sembarangan. Pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik. Jangan tidur sekamar dengan orang lain jika mengidap, sampai dokter menyatakan tuberkulosis pada tahap tidak menular. Dan yang terakhir, pakai tisu sekali pakai lalu buang. Kemudian ada pengobatan untuk pengidap tuberkulosis. Yang pertama, mendapatkan vaksinasi, dan yang kedua, minum obat yang merupakan kombinasi dari 2/4 obat berikut. Ada isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol. Lanjut ke contoh yang kedua, ada diare. Diare merupakan salah satu kelainan pada sistem pencernaan. Diare adalah keluhan buang air besar yang berair, frekuensinya lebih sering dari biasanya, 3 kali atau bahkan lebih dalam sehari. Ada beberapa gejala apabila seseorang mengalami diare, yaitu feses berbentuk cair atau lembek dalam jumlah banyak, mual dan muntah, lemas dan pusing, sakit perut bahkan kram, kesulitan untuk menahan keinginan untuk buang air besar, dan jika parah, feses bisa saja berdarah. Penyebab diare: 1. Virus, yang kedua bakteri dan parasit, contohnya 1. Escherichia coli atau parasit, yaitu melalui makanan atau air, 2. Diare pelancong, yaitu melalui lingkungan tidak higienis, dan yang ketiga ada Clostridioides difficile atau penggunaan antibiotik atau selama perawatan di rumah sakit. Yang ketiga ada obat-obatan, yang keempat ada intoleransi laktosa atau gula yang ditemukan pada produk susu, yang kelima ada pemanis buatan seperti sorbitol, erythritol, dan mannitol. Yang keenam ada operasi atau sebagai efek samping dari tindakan tersebut, dan yang terakhir ada gangguan pencernaan lainnya. Tentunya ada pencegahan untuk tidak terkena penyakit diare. 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air secara teratur. 2. Meminum air yang bersih dan aman. 3. Makan makanan dan minuman yang sudah matang dan higienis. Yang keempat, menyimpan makanan dengan benar. Dan yang kelima, mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Selanjutnya, pengobatan diare. Menjaga asupan cairan untuk menghindari dehidrasi, perbanyak konsumsi makanan yang mengandung banyak air, hindari konsumsi makanan tinggi lemak, berserat, atau makanan pedas, dan minum obat anti diare yang dapat dibeli di apotek. Nah, itu dia contoh kelainan yang saya ambil dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan ya. Terima kasih sudah menonton video tugas biologi saya. Mohon maaf dan see you di tugas video selanjutnya. Bye-bye.